Yesaya pasal 35 ayat 8-10 mencatat, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, dan binatang buas tidak akan menjalaninya, serta tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sukacita abadi. Kata abadi di sana diambil dari kata Ibrani olam, yang punya arti long duration. Maksudnya berlangsung dengan waktu yang panjang atau lama. Yang kedua, continuous existence, selalu ada dan terus berkesinambungan. Yang ketiga, world without end, atau dunia tanpa akhir. Ini berbicara tentang dunianya Tuhan. Jadi kata sukacita abadi dalam ayat tersebut senantiasa berbicara kuat dalam batin saya. Dan Roh Kudus memberikan penekanan bahwa sukacita abadi yang diberikan harus diresponi secara aktif. Kita tidak boleh pasif dan hanya menunggu, melainkan harus terus memastikan ada koneksi atau interaksi antara kita dengan pekerjaan ilahinya, pekerjaan firman dan roh. Semakin aktif interaksi yang kita lakukan, maka semakin bergelora sukacita ilahi yang terus berkesinambungan dan tidak bisa lagi terbendung atau tidak berakhir. Keaktifan interaksi ilahi tersebutlah yang seringkali terabaikan. Oleh karenanya hal itu perlu kita evaluasi ulang dalam diri kita. Bagaimanakah cara saya membaca firman atau daily devotion setiap hari? Apakah hanya sekenanya saja atau sekali baca? Atau kita sungguh-sungguh dan membaca berulang-ulang dengan bersuara sampai Roh Kudus berbicara dan menjelaskan? Bagaimana cara kita berdoa? Apakah kita hanya diam atau tenang saja? Atau kita berdoa dengan bahasa roh secara kuat, melompat, menari, sampai atmosfer rohani mengalami kemerdekaan atau kemenangan dan cengkeraman realita hadirat Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita? Bagaimanakah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari? Apakah kita masih punya disiplin diri yang kuat untuk membaca firman 1 jam sekali dan mendeklarasikannya? Atau kita justru larut saja dalam kesibukan? Bagaimana kadar keyakinan terhadap firman atau jalan hidup ilahi atau ketetapan dan hikmat yang telah disampaikan oleh orang tua rohani kita? Apakah yakin 100% atau justru masih ragu? Atau justru tidak percaya dan masih menjalani dasar keyakinannya sendiri? Bagaimana cara kita menyikapi dorongan Roh Kudus? Apakah taat dengan segera dan sukacita atau menunda-nunda, bahkan sering tidak taat sama sekali? Pertanyaan-pertanyaan di atas harus berani kita ajukan pada diri kita sendiri. Sebab dasar keyakinan yang akurat, sikap hati yang tepat, dan gaya hidup yang ilahi akan membawa kita mengalami sukacita abadi dalam hidup sehari-hari. Jika kita aktif berinteraksi, melakukan yang seharusnya dengan firman dan roh secara akurat, maka sudah pasti kehidupan kita akan jadi sangat berbeda. Hidup kita menjadi saksi nyata dari kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Bagaimana jika kita sudah merasa interaksi ilahi yang kita lakukan tidak ada lagi gregetnya? Segera ambil waktu puasa. Sebab dalam berpuasa kita sedang memfokuskan hati dan gaya hidup kembali sepenuhnya tertuju pada firman dan pekerjaan roh. Kita memiliki waktu lebih banyak untuk doa dan baca Alkitab. Itulah yang akan membuat frekuensi rohani atau kecenderungan hati kita tertata kembali atau terarah kembali kepada keilahiannya. Sehingga roh yang haus dan lapar akan firman dan roh doa kembali berkobar dalam batin kita. Keinginan dan tekad serta cinta terhadap Tuhan kembali bergelora. Itulah yang membuat kita terus berinteraksi secara aktif dengan realita hadiratnya. Kondisi seperti inilah yang membuat sukacita ilahi terpancar dari dalam batin kita. Segala bentuk duka, kesedihan dan kemarahan yang ada di sekeliling kita akan ditelan oleh sukacita kemenangan yang terpancar dari dalam batin. Amin.